We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parasinta Febrianti, NIM 207190095 dari kelas Status IPA D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perpindahan kalor. Ada 5 materi yang saya akan bahas, yakni yang pertama mengenai pengertian kalor atau panas, kemudian yang kedua mengenai manfaat kalor atau panas, yang ketiga pengaruh kalor atau panas terhadap suatu benda, yang keempat perpindahan kalor atau panas, dan yang kelima konduktor dan isolator benda. Materi pertama yang akan saya bahas yakni mengenai pengertian kalor atau panas. Kalor atau panas dapat didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Kalor dapat diartikan juga sebagai energi panas yang dapat diterima dan diteruskan satu benda ke benda yang lain secara hantaran. Kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sumber kalor adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Sumber kalor ada berasal dari alam, ada juga yang berasal dari manusia. Adapun sumber panas atau sumber kalor di sekitar kita adalah seperti matahari, api unggun, kompor menyala, panas bumi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah manfaat kalor atau panas. Manfaat yang pertama adalah mempertahankan suhu di atmosfer, sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk menguapkan air laut dalam proses pembuatan garam. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Yang keempat atau yang terakhir, mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Bahan makanan di sini maksudnya seperti padi, ikan, ataupun kerupuk. Materi ketiga yang saya akan bahas yakni mengenai pengaruh kalor atau panas terhadap suatu benda. Perlu diketahui bahwa kalor atau panas dapat mempengaruhi suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas atau kehilangan panas. Ada dua istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda, yaitu tentang pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas atau karena adanya panas. Sedangkan penyusutan adalah berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena melepaskan panas atau tidak terkena panas. Contohnya adalah kabel listrik dan juga rel kereta api. Pada kabel listrik bisa dilihat seperti gambar yang terlampir. Kabel listrik terbuat dari logam. Ketika udara panas atau ketika siang hari, maka kabel akan mengalami pemuaian sehingga kabel menjadi lebih panjang. Dan ketika udara dingin atau pada saat malam hari, maka kabel akan mengalami penyusutan sehingga menjadi lebih pendek. Itulah sebabnya kabel listrik dipasang agak kendor supaya tidak mudah putus saat mengalami penyusutan. Pada siang hari, kabel listrik akan mengalami pemuaian sehingga terlihat lebih panjang, dan malam hari akan mengalami penyusutan sehingga terlihat lebih pendek. Sedangkan pada contoh rel kereta api, pada siang hari suhu meningkat, batang rel akan memuat sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Pada malam hari, suhu mulai berkurang, maka rel kereta api menjadi menyusut. Contoh lain, pada
peristiwa pemuaian dan penyusutan adalah pada kaca jendela. Pada siang hari, kaca jendela mengalami pemuaian dan pada malam hari mengalami penyusutan. Contoh yang lainnya adalah gas dalam ban sepeda, sepeda motor ataupun mobil. Pada contoh gas dalam ban pada siang hari akan mengalami pemuaian dan ketika malam hari akan mengalami penyusutan. Kemudian contoh yang lain adalah termometer raksa. Ketika ditempel di badan kita maka akan mengalami pemuaian dan ketika dilepas dari tubuh kita maka akan mengalami penyusutan. Materi yang keempat yang akan saya bahas adalah perpindahan kalor atau panas. Apabila kita berada di sekitar perapian, tentunya tubuh kita akan merasakan panas. Mengapa demikian? Hal ini karena kalor atau panas dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Perlu diketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama secara konduksi atau hantaran, kemudian secara konveksi atau aliran, dan yang ketiga secara radiasi atau pancaran. Perpindahan yang pertama yakni secara konduksi. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Perpindahan ini terjadi pada benda padat. Kalor mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Contohnya, ketika kita memanaskan logam dengan dipegang secara langsung menggunakan tangan, maka kita dapat merasakan panas, namun zat perantara atau logamnya tidak ikut berpindah, hanya rasa panasnya yang ikut berpindah tanpa diikuti oleh zat perantaranya. Contoh lain dari peristiwa konduksi adalah knalpot sepeda motor akan menjadi panas ketika mesin sepeda motor dinyalakan. Kemudian, contoh yang lainnya adalah mentega akan mencair ketika diletakkan di wajan yang panas. Perpindahan kalor yang kedua yakni terjadi secara konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Konveksi tidak dapat terjadi pada benda padat karena tidak ada difusi yang dapat terjadi pada benda padat. Contohnya, ketika kita memanaskan air, maka bagian air yang berada di dalam bejana kaca yang berada paling bawah akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian bagian yang menerima panas lalu bergerak naik ke atas ke bagian yang lebih dingin, sehingga nantinya akan menimbulkan gelembung gas udara. Perpindahan panas terlihat dari naiknya gelembung-gelembung tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air diikuti oleh perpindahan bagian-bagian air, yaitu zat gelembung air. Contoh lain dari peristiwa konveksi adalah terjadinya angin laut pada siang hari dan angin darat pada malam hari. Contoh yang selanjutnya, asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Perpindahan panas yang ketiga yakni terjadi secara radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Radiasi mencakup partikel dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh beberapa bahan dan membawa sebuah energi. Contohnya adalah panas dari api unggun dapat kita rasakan secara langsung oleh tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Contoh lain adalah pakaian yang basah dijemur di bawah sinar matahari lama-lama akan menjadi garing. Kemudian telur ayam akan melintas jika dipanaskan langsung di bawah lampu yang terang. Materi terakhir atau materi kelima yang saya akan bahas yakni mengenai konduktor dan isolator benda. Berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu konduktor panas dan isolator panas. Konduktor panas adalah kemampuan benda yang mudah atau gampang untuk menghantarkan panas. Peristiwa ini disebabkan oleh benda atau zat tersebut yang mempunyai suatu sifat yang konduktif. Konduktor memiliki sistem pertahanan jenis yang relatif sangat kecil. Contoh benda konduktor adalah
wajan, panci, dan juga cerek. Contohnya ketika kita memanaskan air menggunakan cerek, air yang semula dingin akan mudah atau akan lebih cepat panas karena sifat dari cerek sendiri yakni yang konduktor, sehingga air mudah untuk menjadi panas. Kemudian isolator panas. Isolator panas adalah kemampuan benda yang sulit atau susah untuk menghantarkan sebuah panas. Isolator bisa juga disebut sebagai penghambat aliran listrik. Isolator bisa dimanfaatkan untuk memisahkan konduktor tanpa harus mengeluarkan arus listrik. Isolator juga dapat dijadikan sebagai penopang beban. Contoh benda isolator adalah plastik, kertas, dan juga kain. Sekian materi perpindahan kalor yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga dapat menambah wawasan bagi yang melihat dan mendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.